Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri kembali. Saya Lita Talisa Tiara dengan NIM C241069. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan menyampaikan sedikit materi yang sudah dibahas pada pertemuan praktikum di minggu kelima biologi perikanan ini. Lalu setelah itu aku akan menjelaskan sedikit terkait apa aja sih yang udah aku lakuin selama praktikum di hari Sabtu ini. Oke teman-teman, praktikum pada kali ini dilaksanakan pada tanggal 20 September 2025, tepatnya di Laboratorium Biologi Perikanan sejak pukul 8 hingga sekitar pukul jam 11 teman-teman. Oke, jadi pada hari ini kita membahas terkait makanan ikan. Makanan ikan itu apa sih? Jadi makanan ikan adalah organisme, bahan maupun zat yang dimanfaatkan ikan untuk menunjang kehidupan dan perkembangan organ di dalam tubuhnya, teman-teman. Nah, makanan ikan itu terbagi menjadi tiga kelompok besar. Itu ada herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Kemudian ada juga urutan-urutan makanan ikan. Urutannya itu ada makanan utama, makanan pelengkap, dan juga makanan tambahan. Nah, teman-teman, sebenarnya ada beberapa tipe makanan ikan yang memang sering banget dikonsumsi oleh ikan itu sendiri. Ada bentos, kemudian nekton, kemudian plankton, dan lain sebagainya. Seperti itu, teman-teman. Nah, lanjut kita membahas terkait kapan sih ikan itu makan. Nah, jadi teman-teman, makanan ikan itu makan ada dua jenis. Jadi ada yang emang selama 24 jam dia makan secara terus-menerus, dan ada juga ikan yang memang makan di waktu-waktu tertentu. Jadi emang udah terjadwal kayak gitu. Lanjut aku mau bahas terkait praktikum di hari ini. Jadi tujuan dari praktikum kali ini itu untuk mengetahui jenis-jenis organisme yang memang sering dikonsumsi oleh ikan, teman-teman. Nah, gimana caranya? Jadi untuk caranya sendiri kita itu mengetahui organisme apa aja yang udah dimakan dengan menganalisa usus ikan. Oke, mungkin untuk prosedurnya akan aku jelaskan selanjutnya. Oke, jadi teman-teman, selama praktikum analisa makanan ikan ini, pertama-tama itu kita setiap kelompoknya mendapatkan dua lambung dan dua usus. Kebetulan tadi kelompoknya juga sudah dibagi menjadi tiga. Di kelompokku sendiri karena ada 12 orang, jadi setiap kelompoknya itu terdiri dari 4 orang. Nah, kelompok satu dan kelompok dua itu kebagian untuk apa ya? Untuk menganalisa langsung dengan mikroskop si lambung dan usus yang sudah diberikan oleh Aspermedia yaitu Karina. Nah, kemudian aku juga tadi kebetulan mendapatkan kelompok dua, jadi aku kebagian untuk menganalisa lambung ikan lambung yang kedua, lambung ikan yang kedua. Oke, jadi tadi itu lambungnya kan memang masih ada bekas formalinnya ya, jadi masih sedikit basah. Nah, pertama-tama itu formalinnya kita keringkan dengan tisu, pokoknya biar si lambung dan ususnya ini benar-benar kering, teman-teman, dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian lambung dan usus yang sudah dibersihkan tadi kita timbang, dan tadi lambung yang aku bawa memang sudah terpisah dari ususnya. Jadi beratnya itu hanya sekitar 0,1 gram, teman-teman. Kemudian setelah itu seharusnya di prosedur aslinya kita juga ada pemisahan si lambung dan ususnya, tapi karena tadi ususnya sudah terpisah jadi tidak diukur kembali, teman-teman, kayak gitu. Oh ya, tadi juga kita sempat ngecek volume dari si lambung itu sendiri. Nah, tadi kita mendapatkan di volume awalnya itu sekitar 8,2 gram. Kemudian seharusnya kita kan memisahkan antara lambung dan ususnya, tapi karena tadi ususnya sudah tidak ada, jadi ya sudah. Kemudian lambung dan usus yang tadi sudah ditimbang, kita belah menggunakan pisau alat bedah, kemudian isinya kita burai, kita pisahkan, teman-teman. Jadi di dalam lambung itu terdapat bekas-bekas makanan ikan yang sudah dikonsumsi, teman-teman. Nah, itu tuh dikeluarin dari si lambungnya. Kemudian lambung yang tadi sudah kosong ditimbang kembali dan dicek kembali volumenya. Tadi kan volume awalnya itu sekitar 8,2 gram. Kemudian di volume akhirnya setelah si lambungnya sudah kosong itu sekitar 8,1 gram. Berarti selisihnya itu kan 0,1 gram ya, teman-teman. Berarti si makanan ikannya ini memiliki bobot sekitar 0,1 gram seperti itu. Kemudian makanan ikan yang tadi sudah kita kerik dari si lambungnya, kita berikan air atau aquades dengan skala perbandingan 1:4. Tadi karena si makanan ikannya ini bobotnya sekitar 0,1 gram, maka air yang kita masukkan itu sekitar 0,4 mili, teman-teman. Tapi karena terlalu kecil, jadi kita menggunakan pipet sebanyak 3 tetes untuk memburai isi makanannya. Kemudian makanan ikan tersebut kita bagi menjadi tiga, yang nantinya setiap preparat disebut sebagai ulangan pertama, ulangan kedua, dan ulangan ketiga. Kemudian kita analisis setiap bagian. Tadi kita melihat dengan 5 point of view dalam setiap preparat. Jadi total dalam satu kelompok itu kita menganalisa
isi makanannya itu sebanyak 15 titik. Seperti itu teman-teman. Kemudian setelah kita mendapatkan titik-titik tersebut, sudah kita foto dari mikroskopnya, kita berikan kepada tim yang menganalisa. Nah, teman-teman yang menganalisa ini nantinya akan mengidentifikasi sebenarnya makanan ikan ini, yang sisa-sisa makanan ikan ini dari apa aja. Apakah dari plankton atau dari makanan-makanan lainnya, dari ikan dan lain sebagainya. Kebetulan dari ikan yang kami teliti tadi mendapatkan rata-rata sisik ikan teman-teman. Jadi mungkin si ikan yang lambung ikan yang kami teliti memang lebih banyak memakan nekton dibanding plankton dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan dan kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.